Baik, Ibu Siti Nur Ajijah, ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kunjungan kelas dalam bentuk supervisi maupun observasi langsung ke lapangan. Jadi sebelumnya itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh Kepala Madrasah selaku supervisor. Pertama itu adalah melakukan prasupervisi, yang mana prasupervisi ini sebagai bentuk kolaborasi antara kepala madrasah dengan guru, menyatukan persepsi dulu. Ya, salah satunya adalah memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran yang akan dipakai nanti di dalam kelas. Itulah salah satunya adalah saya lebih fokus pada RPP atau modul ajar yang dipakai dilaksanakan dalam kelas, ya. Oke, ini modul ajarnya akan masuk ke kelas kelas berapa nih? Oh, kelas 12 MIPA 3. Model pembelajarannya dipakai Discovery Learning. Discovery Learning itu apa itu? mengamati gambar, Ustaz. Oh, mengamati gambar. Iya, berarti media yang dipakai. Jadi dia pakai proyektor, ya. Oke. Jadi perlu diperhatikan dalam rangka proses pembelajaran itu hampir dilupakan. Pertama itu ada pendahuluan, kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu tidak terlalu banyak menit, paling-paling 5 menit, sekitar 5 menit. Kemudian kegiatan inti itu yang diperbanyak, karena di dalamnya ada nanti diskusi kelompok dan lain sebagainya. Ya, presentasi, tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian yang terpenutup itu ada refleksi, ada asesmen akhir atau post test, ya. Kemudian pemberian tugas secara individu. Instrumen penilaiannya ada. Oke, nilai sikap, instrumen sikap, pengetahuan untuk keterampilannya, LKPD-nya juga ada, ya. Oh ya, ini berarti berapa kelompok? 4, ya. 4 kelompok. Oke, sip. Nanti saya akan mengunjungi kelas pian lah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya. Hari ini kita belajar SKI, ya. Sebelum Ustazah kita masuk belajar, kita berdoa dulu. Dan setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Silakan ketua kelas dipimpin doa dan lagu Indonesia Rayanya. Sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin.
Silakan berdiri menyanyikan lagu. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Alfia Matsura, Amalia, Ana, Jahra, Darna, Vika, Jessica, Juana, Hairunisa Tahtis ya? Ya, sudah. Kurnia Sahra, Mega, Lintang, Mei juga tahfiz, Naila, Rizka Maulida, Sekar, Setia, Siti Rahma, Hadiroh. Tiara, Tuti. Oke. Nah, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, masuknya itu pada abad ke berapa? Ada yang tahu? Iya, abad ke berapa? Masuk ke Indonesia itu di abad ke-7 sampai ke abad 11 dan 13. Nah, setelah masuk Islam ke Indonesia itu, kemudian para pedagang muslim itu bikin sebuah strategi untuk menyebarkan agama Islam. Nah, sekarang materi kita yang selanjutnya ini tentang strategi penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Pernah dengar strategi apa yang membuat Islam bisa masuk sampai tersebar di Indonesia? Perdagangan ya, perdagangan. Pernikahan. Nah, aku saja jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Nah, Islam masuk di Indonesia itu ndak langsung masuk ya. Pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, dari strategi ini kita belajar tahapan apa aja yang membuat Islam bisa diterima secepat itu di Indonesia. Bahasa singkatnya aja, kalau saja bilang dakwah itu apa sih? Pian sudah bisa merespon. Misalnya, Amalia, dakwah itu apa? Menurut Pian aja, jangan menurut PPT saja. Meyakinkan seseorang akan keyakinannya bahwa ilmu bagus, jadi sehingga orang itu tertarik buat mengikuti dia masyarakat. Oh, itu menurut Amelia. Terus saja tanya lagi, menurut Rahma, dakwah itu apa menurut pandangan Rahma aja? Dakwah itu adalah seseorang yang mana dia menyebarkan ilmu tentang Islam, seperti ilmu-ilmu tentang Kebaikan. Iya, kebaikan. Nah, kalau menurut Ustazah, dakwah itu cuma singkat. Dakwah itu mengajak seseorang untuk kebaikan dan meninggalkan yang buruk. Artinya tuh kayak amal ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, itu orang-orang pribumi ini tertarik untuk masuk Islam agar kan namanya saudagar itu pasti mempunyai kehidupan yang lebih baik, ekonomi lebih baik, makanya orang pribumi itu mau masuk Islam. Itu melalui perkawinan. Yang ketiga melalui pendidikan.
Melalui pendidikan ini, di mana dulunya itu pendidikan itu sangat penting, karena melalui pendidikan itu orang-orang belajar agama Islam, seperti itu. Biasanya pendidikan ini dilakukan di musola, di masjid-masjid, terus di surau atau pendopo-pendopo kerajaan, itu melalui pendidikan belajar, mengaji, belajar kitab-kitab. Nah, itu dakwah melalui pendidikan. Kemudian, kalau tidak ada, Ustazah mau bagi tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ini pian ada setiap kelompok mendapatkan gambar. Gambarnya ini berbeda-beda, ada 2 gambar. Nah, ini pian analisis, ini gambar orang ngapain? Entah ini melalui strategi pernikahan kah, pendidikan kah, atau apa, ini terserah ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti namanya tulis di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugasnya masih semangat sebelum pian mengejarkan tugas kelompok pian. Semangat. Kalau masih, pian berdiri dulu. Kita pian pegang jilbab. Kalau saja bilang hijau, pian pegang baju. Oke? Siap? Hijau. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Nah, masih nggak semangat ya? Oke, 1 kali lagi. Kalau saja bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya? Oke. Siap? Siap. Tepuk 2. Begini nah, tepuk 2. Yang gitu. Tepuk 3, 1, 2, 3. Gitu. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, silakan duduk kembali. Tugasnya itu sudah terima LKPD semua kan? Ya, sudah. Tugas pian mengamati gambar yang Ustazah kasihkan. Nah, di situ ada gambar. Setiap kelompok berbeda-beda. Pian mengamati gambar yang Ustazah bagikan, terus pian tulis pengamatan pian itu apa. Itu strategi apa yang gambar tersebut. Kemudian nanti setiap kelompok mencatat pengamatannya dan mempresentasikan ke kelompok lain. Terus kelompok lain kasih 1 pertanyaan sama kelompok yang presentasi. Tugasnya pian mengerjakan selama kurang lebih 10 menit saja. Boleh maju duluan, presentasikan sama teman-teman kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mega Hijrah. Nama saya Sekaratul Hikmah. Nama saya Nama Mulandari. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Di sini ada 2 gambar. Gambar pertama itu adalah strategi dakwah Islam melalui kesenian. Contohnya dengan kesenian wayang. Jadi pada masa itu para tokoh Islam dapat menyebarkan Islam dengan menurut bahasa serta adat istiadat masyarakat setempat. Lalu di gambar kedua itu adalah strategi dakwah melalui pendidikan. Contohnya, dai dan mubalik mulai menyebarkan Islam melalui lembaga pendidikan agama Islam yang disebut dengan pesantren. Setelah menguasainya, kebanyakan para santri kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka pesantren yang sama. Sampai di sini ada pertanyaan. Kelompok lain ada yang bertanya dari gambar yang diamati kelompok 3. Nah, gambarnya itu menurut mereka itu kesenian sama pendidikan ya? Nah, menurut mereka itu gambar kesenian sama pendidikan. Siapa tahu di kelompok yang lain bilang itu bukan kesenian saja, itu jalur perdagangan begitu. Ada yang bertanya? Kalian punya pendapat lain tentang gambar ini? Atau sama aja pengamatan kalian sama gambar tersebut? Oke, kalau tidak ada bertanya, silakan duduk kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja kami. Dari gambar ini dapat diamati, kami mengamati bahwa ini adalah gambar strategi dakwah Islam melalui jalur perdagangan juga pernikahan. Yang dimana hasil pengamatan kami, mengapa jalur perdagangan? Karena perdagangan itu yang dimana terjadi selama kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Awalnya para pedagang hanya sebatas mencari keuntungan duniawi, namun lama-kelamaan karena adanya interaksi antar pedagang dan para pribumi di Indonesia, para pedagang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyiarkan agama Islam. Yang gambar kedua yaitu jalur pernikahan. Juga menjadi salah satu cara penyebaran Islam dikarenakan para pedagang muslim yang tertarik pada wanita pribumi. Dan yang dimana Islam mensyaratkan wanita tersebut ikut memeluk agama tersebut. Karena penduduk lokal tidak merasa keberatan pula, karena di sisi lain mereka juga mendapat keuntungan sebagai istri pedagang, maka hal ini mempercepat penyebaran Islam di Indonesia. Nah, dari pengamatan hari ini, kalian sudah bisa membedakan atau sudah bisa mengelompokkan strategi apa saja dakwah Islam ini masuk di Indonesia. Yang pertama dari kelompok 1, dakwah apa saja yang masuk, strategi dakwah apa saja yang masuk di Islam di Indonesia, tahap-tahapannya. Pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian politik. Nah, berarti sudah bisa pian kelompokkan ya tahapan-tahapannya. Kemudian hari ini materi kita cukup menarik karena strategi dakwah Islam di Indonesia. Saja mau mengaitkan sama sekarang ini, kan kita sudah tidak lagi berada di dunia atau sejarah yang dulu kan, mengaitkan di zaman sekarang. Zaman sekarang ini masih kita melakukan dakwah, tapi dakwah kita itu tidak seperti yang kita pelajari. Dakwah kita sekarang itu berbentuk di media sosial. Nah, kita bisa berdakwah di media sosial dengan memposting-posting hal-hal kebaikan. Nah, misalnya keseharian atau memposting tentang amalan-amalan, itu juga disebut dakwah, karena dakwah itu tadi mengajak kebaikan, meninggalkan yang
burukan. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang pian tanyakan? Sudah paham dengan materi kita hari ini? Semoga Saya telah mengikuti secara keseluruhan proses kunjungan kelas di tempat pian dalam proses belajar mengajar. Terlihat beberapa reaksi atau sikap yang ditunjukkan oleh para peserta didik cukup baik dalam kelas. Cuma mungkin perlu diberikan beberapa masukan-masukan ya terkait masalah sumber belajar yang kita gunakan dalam kelas. Pertama, menggunakan buku LKS, kemudian media pembelajaran juga sudah baik. Cuma mungkin yang kekurangan itu mungkin bisa ditampilkan nanti beberapa konten atau ya video yang biasanya itu kan anak-anak itu lebih paham cepat pemahamannya itu kalau melalui simulasi atau beberapa adegan, atau dalam ilmu pendidikan itu disebut kinestetik ya, biasanya itu praktek. Kemudian yang kedua, supaya kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas itu tidak monoton, jadi sesekali pian bisa mengelilingi siswa-siswi di dalam kelas pada saat menjelaskan. Karena saya perhatikan tadi itu ya kebanyakan duduk, jadi anak-anak yang paling belakang itu kurang terfokus, apalagi kalau postur tubuh kita, mohon maaf, tubuh gurunya itu agak pendek sedikit, jadi anak-anak yang tidak kelihatan. Jadi untuk menumbuhkan interaksi yang cukup positif, multi arah terbangun itu dengan adanya kontak mata dan kontak pandangan terhadap peserta didik dengan jarak dekat, baik itu mengelilingi sesekali ke belakang, kan biasanya ngantuk itu paling belakang biasa. Jadi sesekali di situ buat strategi bagaimana caranya guru itu bisa anak-anak membangkitkan semangat lagi dalam kelas. Jadi atau buat semacam game-game ya, yang mungkin walaupun tidak termuat dalam RPP, tetapi itu kita kondisional di lapangan, karena ini kan administrasi aja. Yang paling menentukanlah adalah pada saat praktek langsung di lapangan, itu biasanya tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi itulah yang desain-desain semacam itu perlu kita pikirkan pada saat mengajar, supaya pesan yang kita sampaikan memang betul-betul meresap. Bisa ibu itu kembangkan beberapa strategi pembelajaran, maupun metode maupun model pembelajaran. Model pembelajaran sudah bagus, mengamati gambar, cuma nanti mungkin akan ditampilkan video agar lebih lengkap, apalagi ini mengenai sejarah gitu kan. Sejarah dia identik dengan kisah-kisah dahulu, jadi anak-anak itu akan berimajinasi seperti apa. Jadi kalau nggak ada bahan untuk mereka berimajinasi, itu ngawur nantinya. Ya, ya, cuma harus didampingi guru, atau berikan tugas bisa juga. Secara keseluruhan aja, nanti mungkin perangkatnya itu nanti berikutnya. Sebelum jadi supervisi, perangkatnya harus dilengkapi dengan beberapa komponen yang ada di instrumen ini, seperti kalender, program tahunan, program semester, silabus, membuat pemetaan SKKD, penentuan KKM, RPP atau modul belajar, memiliki agenda harian, evaluasinya, nilai evaluasi UTS-nya, hasil penilaian, memiliki program remedial dan pengayaan, program tindak lanjut. Nah, itu ada 12 komponen ini perlu disiapkan. Ya, oke, itu aja. Terima kasih dan semangat terus untuk melakukan inovasi pembelajaran supaya anak-anak itu bisa tetap fokus dalam belajar. Oke.